Apa yang terjadi di hari ini, apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di dunia, sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Quran sudah memberikan berita tentang bagaimana sejarah perjalanan kehidupan manusia. Al-Baqarah 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian ingat? Tidakkah kalian tahu bahwa ada satu kaum, wakilah mereka itu adalah Bani Israel. Wahum ulufun hadaral maut. Jadi kharaju min diyarihim, mereka melarikan diri dari negerinya, mereka mengungsi dari negerinya. Wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Hadarul maut, karena takut kematian. Nah, coba kita pahami ayat ini. Pendapat yang paling sahih menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa pada saat itu Bani Israel tertimpa satu bencana yang namanya wabah taun. Taun itu adalah satu jenis wabah, mungkin kalau zaman sekarang ini ya virus. Satu wabah yang itu diantara tandanya adalah adanya satu bintik-bintik yang keluar yang ada di daerah ketiak. Itu sampai leher. Dan kemudian ada di daerah di bawah perut. Awalnya itu sampai kemudian menjalar ke bagian seluruh bagian tubuh. Jadi karena sebagian masyarakat Bani Israel waktu itu diserang oleh penyakit ini, besar panik, wahum kharaju min diyarihim, akhirnya sebagian besar mereka meninggalkan negerinya, lari, mengungsi. Wahum ulufun, jumlah mereka itu ribuan. Menurut satu riwayat ada yang mengatakan sampai 600.000. Menurut riwayat yang lain jumlahnya sampai 800.000. Menurut riwayat lain ada yang 40.000, 37.000. Riwayat yang terkecil adalah 3.000. Tetapi para ulama mengatakan jumlahnya tidak kurang dari 10.000 yang jelas, karena kata ulufun itu maknanya lebih dari 10.000. Nah, ini keluar dari negerinya sebagian mereka itu dengan asumsi mereka bisa selamat dari kematian. Jadi dengan asumsi selamat dari kematian, akhirnya mereka keluar ke lembah-lembah. Nah, tapi apa kata Allah? Jadi mereka kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi orang berjumlah wakil tadi itu ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan 70.000 sampai sekian, yang jelas ribuan. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, mereka mati dalam waktu 8 hari. Ada yang mengatakan dalam waktu 7 hari. Jadi negeri itu sebagian yang mengungsi, kemudian setelah mengungsi sebagian yang lain akhirnya ikut mengungsi juga. Setelah sampai di pengungsian di lembah yang mereka kira itu tidak bisa dijangkau oleh kematian, kemudian mereka dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya lagi, ini lebih ngeri. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Bayangkan,
ono wong katakanlah sekarang 80.000. Corona saya ini sampai hari ini berapa jumlahnya korbannya? Seluruh dunia gitu. Sekitar bilang sampai 10.000 belum ya? Kematiannya 7.000 ya sampai hari ini. Itu kalau dibanding pada saat itu ya, dari pendapat yang mengatakan sampai 600.000, ada yang 80.000. Katakanlah kita ngambil paling tengah ada 80.000. Itu dalam waktu 8 hari langsung musnah. Nah, ketika musnah, meninggal, fahyu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Bayangkan, saya terjadi seperti itu ya, bayangkan. Setelah mati kemudian hidup kembali. Maka setelah hidup kembali, kemudian mereka kembali ke negerinya lagi. Mereka kemudian hidup. Akhirnya kemudian sampai beranak pinak. Dan anehnya, kata Ibnu Abbas, di wajah mereka itu tampak kematian. Jadi tidak bisa dihilangi bahwa di wajah mereka itu tampak bekas kematian. Dan sampai anak turunnya yang hidup kembali itu bau mayat. Dan sampai kata Ibnu Abbas mengatakan, hatta al-an, sampai sekarang di era itu ya, eranya Ibnu Abbas, anak turunnya itu masih bau mayat. Dan itulah diantara ujian yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Artinya 2019 COVID ini bukan hal yang baru yang dialami manusia. Dulu lebih ganas. Artinya andai saja Allah cuma ngasih waktu 8 hari 7 hari, betapa kita kapan bisa ada kesempatan untuk bertaubat. Allah memberikan waktu mulai apa itu? Mulai November. Jadi ayat ini kata Imam Al-Qurtubi yang menukil dari pendapatnya Imam At-Tabari, iktibaran lil ummah al-muhammadiyyah alladhi ya'ti ba'da hadzal qaumi, sebagai satu pelajaran bagi umat Rasulullah SAW yang datang sesudahnya. Artinya Bapak Ibu, konco-konco ngopi, kalau ada hal yang terjadi seperti ini, hal yang seperti ini, itu bagi umat Islam sejatinya adalah rahmatun, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok iso rahmat? Karena kalau panjenengan boleh jadi selama ini lupa kepada Allah. Mungkin selama ini jauh dari Allah. Mungkin selama ini kita terasing dari Tuhan kita sendiri, sehingga kemudian hari ini kita seakan-akan disuruh mencari Allah tidak melulu di masjid, disuruh mencari Allah tidak melulu di musalah, disuruh mencari Allah dimanapun berada. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsip bagi seorang mukmin, ojo-ojo ngopi kabeh nggih Bapak Ibu, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami, tidak akan menimpa kepada kami. Apa itu? Entah taun, entah apalah bentuknya, musibah, bencana dan sebagainya. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas yo mlayu nang gunung kidul, lek wayahe kena pilih yo kena. Waduh. Mari sampean sing kita nang melek. Lek wis wayahe kena yo kan. Illa ma kataballahu lana. Jadi dia tidak akan pernah bisa masuk kepada individu kita kecuali memang itu diizinkan
dan dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Men kowe kabeh kudu yakin Gusti Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi tawakal sing kuat, ta'aluke nang Gusti Allah sing kuat, yakinlah sesemrambah bagaimanapun, kalau Allah tidak menitahkan itu kepada kita, insya Allah kita selamat. Dengan demikian, apa yang perlu kita garis bawahi dari kisah tadi, dari hikmah semua ini? Pertama, kita harus semakin dekat dengan Allah. Karena boleh jadi hari ini, kata Mas Asik tadi, ibu hampir manusia merasa cemas. Kate nang masjid cemas, wedi kaca salaman. Kate nang ngene kerja ya wedi. Kate nang pasar apa maneh. Kate ketemu wong kenal kemudian salaman apa maneh. Artinya kecemasan tidak hanya melanda Indonesia, tetapi melanda hampir seluruh dunia. Dan itu sebagai manusia wajar. Walana ba'luwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah dari semua ini, itu adalah walana ba'luwanna, adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang mukmin, dua hal yang harus dilakukan. Satu, lahiriah tetap kudu ikhtiar dijogo, batiniah ya dijogo. Lahiriah lek pemerintah misalnya ngomong, para dokter menyarankan apa? Gawe semprot itu apa sebenarnya? Nah, sensor itu ya wis gawe iku, gak duwe iku ya sabun, gak duwe sabun saone dulu ora ngono ya. Sing penting bersih. Lek wingi mari nyekel apa ngono terus mangan, gak mikir saiki mari nih. Iku malane umat Islam saiki ana to, waktu bilang umat itu laris rek. Hadis asal waktu binal iman mari saiki lah. Titik-titik weso, titik-titik citizen iku mau, titik-titik dipel omahe. Karena hidup saya itu hikmah, hikmah. Jadi secara lahiriah ayo dijogo. Nasihat dokter, nasihat pemerintah, nasihat tentang bagaimana menanggulangi penyakit ini. Secara lahiriah ayo kita bareng-bareng. Makanya memang kalau ngopi memang saat dulu ini kan harus disemproti KB ya. Terus disemproti KB. Alhamdulillah ini berarti ada ngopi yang sadar tentang kesehatan. Secara batinnya mari disemproti terus sembahyang bareng lidafil bala. Artine mari lidafil bala kemudian zikir lewat proses mau. Artine lahiriah batinia yo kabeh padha mlaku. Insyaallah lek loro-loro iki berjalan, loro-loro berjalan zahiran wa batinan, Allah akan menjaga kita. Amin. Sebagai lahiriahnya itu perintah Rasulullah SAW. Demikian juga berkaitan dengan masalah batiniah kita untuk dijaga. Makanya kemarin saya sampaikan kepada beberapa jamaah itu, kalau bisa harus ada amalian yang dilakukan sehari-hari seperti yang di kertas itu, di lembaran itu bisa nanti diamalkan setiap hari, atau hari-harinya dipenuhi dengan Al-Quran. Jadi innallaha la yu'adzib qalban wa al-Quran. Allah itu tidak akan mengazab hati manusia. Hati itu ada dua maknanya. Ada jantung, ada sesuatu yang bersifat implisit, yaitu yang tidak tampak. Allah tidak akan mengazab hati kita. Artinya insya Allah tidak gelisah, tidak paranoid misalnya, tidak melampaui batas. Lewati wajar karena itu ujian dari Allah. Tapi tidak sampai pada batas paranoid misalnya. Titik-titik akhirnya ono jero kamar tuh gak gelem metu blas. Itu malah nggak wajar hidup seperti itu. Tetap ya bersih-bersih, tetap bersih. Kita menjalankan apa yang disarankan oleh negara kita. Kalau negara mengajukan A, ya kita jalani. Secara lahiriah kita jalani, wajib kita jalani. Nah, secara batinnya ayo ibadahnya semakin ditingkatkan. Karena hati
yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah tidak akan mengazab hati. Innallaha la yu'adzib qalban wa'a al-Quran. Insya Allah, Allah akan menjaga hati kita dari sifat-sifat yang negatif, termasuk ketakutan yang berlebihan itu adalah hal yang negatif sebenarnya. Ya karena di hari ini mulai pagi sampai pagi lagi, masya Allah, aku kan get grup ini sampai pegel lah, get grup ini loh sampai pegel gambar apa, ya no, apa jenenge informasi sing mulai toko Arab, toko Inggris, toko Eropa, toko Cina, kabeh mlebu kabeh ngarep share kabeh dari mulai apa jenenge itu apa ini masker sing model hijau itu sampai masker sing model Slipknot itu ya ono kabeh. Masker sing Slipknot itu sing kalau topeng itu ya Allah lah kayak gitu. Ya Allah, ya apa memang kejadian sekarang seperti itu. Ono sing muncul lagi arek itu apa jeneng apot ono Garuda gawe masker ya Allah. Ya mungkin teman-teman kita itu ingin menghibur, tapi juga konyol-konyol lemah ini dalam kondisi seperti ini kan. Nah, makanya agar supaya hati kita itu tidak takut yang berlebihan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, ayo kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Nek bapak ini repot, sing estri, sing repot ya anaknya. Paling tidak satu hari di rumah itu ada suara bacaan Al-Quran. Itu akan menjadi tameng dari al-bala wal wafat yang menyebar di daerah kita. Tentunya sekali lagi, ayo kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dan secara lahiriah kita berusaha untuk terus hidup bersih.